Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Faizal Azharo, Prodi RMIK, NIM 195023. Di sini saya mau presentasi tentang epidemiologi penyakit menular. Konsep epidemiologi penyakit menular. Dalam epidemiologi ada 3 faktor yang dapat menerangkan menyebabkan penyakit atau masalah kesehatan, yaitu orang, tempat, dan waktu. Yang pertama, faktor orang. Faktor orang atau person adalah karakteristik dari individu yang mempengaruhi keterpaparan atau kepekaan mereka terhadap penyakit. Karakteristik orang bisa berupa faktor genetik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebiasaan, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, faktor tempat atau place berkaitan dengan karakteristik geografis. Informasi ini dapat batas alamiah seperti sungai, gunung, atau bisa dengan batas administrasi dan histori. Faktor time atau waktu. Kejadian penyakit dapat dinyatakan dalam jam, hari, bulan, atau tahun. Informasi ini dapat dijadikan pedoman tentang kejadian yang timbul di dalam masyarakat. Pengertian penyakit menular. Menurut Gold Medical Dictionary, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi struktur, bagian, organ, atau sistem dari tubuh. Menurut Ares Hof Amsterdam, penyakit bukan hanya berupa kelainan yang terlihat dari luar saja, tetapi juga suatu keadaan gangguan dari keteraturan fungsi dari tubuh. Dapat disimpulkan bahwa penyakit adalah suatu keadaan gangguan bentuk dan fungsi tubuh sehingga keberadaan di dalam keadaan yang tidak normal. Karakteristik penyakit menular. Yang pertama, spektrum penyakit menular. Pada proses penyakit menular secara umum dijumpai berbagai manifestasi klinik, mulai dari gejala klinik yang tidak tampak sampai keadaan yang berat, disertai komplikasi dan berakhir cacat atau meninggal dunia. Infeksi terselubung atau tanpa gejala klinis adalah keadaan suatu penyakit yang tidak menampakkan secara jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinis yang jelas, sehingga dapat didiagnosa tanpa cara tertentu seperti tes tuberkulin, kultur tenggorokan, pemeriksaan antibodi dalam tubuh, dan lain-lain. Sumber penularan merupakan media yang menjadikan suatu penyakit tersebut bisa menyebar kepada seseorang. Cara penularan penyakit dapat menyerang seseorang dengan berbagai cara, diantaranya kontak langsung, melalui udara, melalui makanan atau minuman, melalui vektor, dan keadaan penderita. Agen penyakit menular. Yang pertama, agen fisik adalah agen penyakit yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit karena pengaruh seperti contohnya antara lain trauma, radiasi, kebisingan, dan suhu. Yang kedua, agen kimia. Didefinisikan sebagai zat-zat kimia yang berada di lingkungan yang dapat memberikan efek kepada manusia, baik efek menggantung atau eugenik maupun merugikan atau disgenik. Yang ketiga, agen biologis. Ialah agen yang berasal dari makhluk seperti parasit, virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Yang penyakit pada tanaman, hewan, atau tumbuhan atau menyebabkan kerusakan material. Kriteria kualitas penyakit menular. Yang pertama, kekuatan asosiasi adalah korelasi yang akurat cenderung bersifat kausal, korelasi yang lemah bersifat non-kausal atau tidak selalu benar. Yang kedua, temporalitas, yaitu kemampuan untuk mendirikan kausa dugaan bahkan pada satu efek sementara
dari sebuah penyakit diperkirakan akan muncul. Ada anggapan bahwa kausa mendahulukan efek atau akibat. Dose respons atau efek dosis respon adalah kondisi di mana ketika pajanan meningkat, kemungkinan terjadinya hasil akhir juga meningkat. Reversibilitas. Penurunan pajanan terhadap kausa diliputi penurunan kejadian penyakit. Yang kelima, konsistensi. Jika kondisi yang sama terus terlihat pada jumlah populasi yang berbeda, berdasarkan tipe-tipe penelitian epidemiologi yang berbeda. Yang keenam, biologi plausibility adalah perubahan yang meningkat dalam kondisi dengan perubahan kecocokan dalam penularan verifikasi terhadap hubungan dosis respon. Konsisten dengan model konseptual yang dihipotesakan, harus ada penjelasan yang rasional untuk korelasi yang terlihat antara pajanan dan outcome. Specificity, yaitu keadaan di mana suatu penyebab menimbulkan suatu efek terhadap hubungan yang melekat antara spesifitas dan kekuatan penularan penyakit, yang mana semakin akurat dalam mendefinisikan penyakit dan penularannya, semakin kuat hubungan yang diamati tersebut. Yang terakhir, analogi, yaitu hubungan sebab akibat sudah terbukti untuk penyebab atau penyakit serupa. Prinsip pencegahan penyakit menular. Yang pertama, prinsip pokok pencegahan penyakit menular yaitu dengan mengetahui riwayat alamiah perjalanan penyakit dan memutus rantai penularan penyakit. Yang kedua, pencegahan penyakit menular dapat dilakukan dalam 5 tingkatan yang dapat dilakukan pada masa sebelum sakit dan pada masa sakit. Usaha pencegahan penyakit menular. Yang pertama, pada masa sebelum sakit. Tujuan pencegahan pada tahap ini adalah untuk mempertinggi nilai kesehatan, health prometic. Bentuk-bentuk pencegahan yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu dengan 48 memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit atau specific protection. Yang kedua, pada masa sakit, mengenal, mengetahui jenis pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan suatu penyakit. Rehabilitasi pencegahan penyakit berupa suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang mencakup semua kalangan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.